Om Swastiastu, Semeton Istana Channel, selamat datang di Istana Channel. Sebelum berdiri pura seperti sekarang, Pura Sakti yang berlokasi di Desa Pejarakan, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng adalah hutan belantara. Di pura ini ada sebuah sumur yang terkenal sangat aneh. Karena kedalaman sumur ini tidak bisa diukur baik secara manual maupun menggunakan alat canggih. Ketika membawa alat canggih, pasti ketika sampai di sini tidak berfungsi dengan baik, sehingga kedalaman sumur ini tidak bisa diukur. Dan banyak yang mengatakan bahwa sumur ini merupakan sumbu bumi. Ya tentu saja kedalamannya tidak bisa diukur. Pura Sakti yang berlokasi di Desa Pejarakan, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng adalah hutan belantara. Namun kini ditata begitu indah. Kisahnya berawal dari pawisik yang diterima 4 orang penekun spiritual saat bersemedi di Pura Empu Baradah, Kediri, Jawa Timur 2006 silam. Seperti apa? Pura ini berlokasi di tengah hutan yang rimbun, jaraknya sekitar 200 meter sebelum utara Jalan Raya Singaraja Gilimanuk. Karena berlokasi di tengah hutan, pura ini nampak asri dan sejuk. Jalan menuju pura juga sudah dibeton sehingga memudahkan pemendak untuk nangkil. Namun siapa sangka sebelum dibangun pura seperti sekarang, kawasan ini adalah hutan belantara yang dipenuhi semak belukar. Bahkan sering dijadikan tempat untuk menggembalakan sapi oleh penduduk setempat. Karena di sana terdapat sumber air yang menyerupai sumur dan dimanfaatkan oleh pengembala untuk minum ternaknya. Tim Bali Express berusaha mencari tahu tentang asal muasal dari berdirinya Pura Sakti, hingga akhirnya mendapat referensi dari salah seorang penekun spiritual bernama Jero Nyoman Suwarta. Pria asal desa Pangastulan yang tinggal di Jalan Cempaka nomor 12 Singaraja ini rupanya tahu persis tentang keberadaan dari Pura Taman Sakti ini. Bahkan dirinya merupakan salah satu dari 4 penekun spiritual yang menjadi saksi sejarah atas dibangunnya Pura Sakti ini. Dari penuturan Jero Nyoman Suwarta, semuanya bermula ketika meditasi yang dilakukan 4 orang penekun spiritual pada tengah malam, tepatnya Rahina Purnama Sasih kelima November 2006 silam. Kala itu dirinya bersama 3 orang rekannya yang bergabung dalam Yayasan Bali Pulina Dharma, beranggotakan Mangku Gede Ketut Widiana Giri, Kanjeng Mas Eko, dan Komang Hartawan sedang bermeditasi di Pura Empu Baradah, Kediri, Jawa Timur. Di tengah kusyuknya meditasi itulah Jero Nyoman Suwarta menerima pawisik atau bisikan gaib. Dalam pawisik itu ada perintah untuk membangun pura di tengah hutan di kawasan Kecamatan Grogak. Kami dari penekun spiritual langsung diperintahkan untuk pulang kembali ke Bali secepatnya. Selanjutnya diminta mencari lokasi di mana ada sumur gaib yang posisinya berada di bawah sebuah pohon besar di wilayah Grogak. Terangnya saat ditemui Bali Express pada hari Senin tanggal 14 Mei sore. Jero Nyoman Suwarta menyebut sesuai dalam puisi itu, bila menemukan lokasi yang terdapat sumur gaib agar segera membangun sebuah pura dengan bahan batu gunung hitam. Nantinya pura itu diberi nama Pura Sakti. Rupanya bukan perkara mudah untuk menemukan titik spiritual yang diminta seperti dalam pawisik. Butuh waktu hingga 3 tahun untuk mencari lokasi yang dimaksud. Bahkan sampai menanyakan kepada beberapa pemangku yang ayah di Pura Pulaki dan Pura Teluk Terima agar berkenan memberi petunjuk. Tidak ada yang tahu lokasi yang kita cari, sempat buntu juga kenangnya. Namun berkat kegigihan dari penekun spiritual ini akhirnya ada petunjuk niskala yang menjadi sinyalemen kemana harus mencari lokasi yang dimaksud. Kala itu bertepatan dengan Kajeng Kliwon Enyitan Februari 2009, Jero Suwarta bersama rekannya tanpa sengaja bertemu dengan seorang laki-laki di pinggir hutan. Orang tua itu sempat bertanya ke kami, "Bapak sakit? Kalau mau berobat, itu ada sumur di bawah pohon. Dulu banyak orang lunas tambah obat dan sembuh." Nah, di sana kami mendapat titik terang bahwa itulah lokasi yang dimaksud dalam pawisik tuturnya.
Tanpa pikir panjang, dirinya bersama 3 orang rekannya langsung menuju ke lokasi tersebut. Benar saja, setelah sampai di lokasi, Jero Nyoman Suharta menemukan sumur tua yang posisinya tepat berada di pangkal sebuah pohon yang mirip dengan pohon beringin, namun warga setempat banyak menyebut itu adalah pohon kroya. Airnya jernih, posisinya berada di bawah pangkal pohon. Tapi setelah kami ukur berkali-kali, tidak bisa diketahui berapa meter kedalaman sumur itu. Akunya heran. Tak putus asa, pihaknya juga sempat menggunakan alat ukur yang cukup canggih untuk mengetahui tingkat kedalaman, tapi selalu gagal. Hasilnya tak bisa ditebak. Alat yang dipergunakan itu bisa menunjukkan kedalaman secara akurat. Itulah keunikan sumur itu, ujarnya. Meski demikian, Jero Suharta tak menampik. Sebelum berdiri, pura kawasan itu penuh dengan semak belukar hingga akhirnya sekitar sehari setelah purnama Jesta Mei 2009, dirinya bersama 3 rekannya melihat adanya angin puting beliung disertai penampakan muksamar di kawasan itu. Sejak itulah Pura Sakti dibangun secara bertahap dengan menggunakan dana para donatur. Karena saban hari pemendak yang tampil kian ramai, akhirnya dari sesari pemendak yang dihaturkan itu dibangun pura seperti sekarang ini, paparnya. Dirinya sangat meyakini bila kawasan Pura Sakti adalah petilasan dari Dangyang Nirarta. Konon dalam lontar Dwi Jendra Tatua, gelar ide pendanda Sakti Waburau yang disematkan kepada Dangyang Nirarta berasal dari Pura Sakti. Dalam lontar Dwi Jendra Tatua disebutkan bahwa Pura Sakti ini dulu petilasan Dangyang Nirarta saat perjalanan spiritual. Dalam lontar Dwi Jendra Tatua disebutkan bahwa Pura Sakti itu dulu petilasan Dangyang Nirarta saat perjalanan spiritualnya dari Rambut Siwi ke Bali Utara didampingi anak dan istrinya yang diantar oleh seekor monyet dan burung. Sesampainya di utara Bali itu, beliau sempat masuk ke dalam sumur purba. Setelah keluar dari sumur, tubuhnya gelilingi cahaya, tuturnya. Tak hanya itu, dari penerawangan beberapa tokoh spiritual, konon sumur purba di Pura Sakti itu adalah sumbu bumi. Jadi bisa diartikan sebagai kundalini bumi. Siapa yang mampu mencapai kundalini ini, maka akan timbul kesadaran yang luar biasa. Seperti Dangyang Nirarta, itulah simbolis dari kesadaran kundalini, paparnya. Jero Suharta tak membantah bila ramainya pemendak yang tangkil tidak hanya bertujuan untuk sembahyang, melainkan untuk lunas tambe atau pengobatan lewat proses penglukatan. Sebab sumur yang ada di area Pura Sakti memiliki khasiat pengobatan. Tak jarang penyakit non medis akibat black magic bisa disembuhkan di Pura Sakti ini. Pemendak yang terkena magic akan berontak saat dilukat di Pura Sakti. Channel, bagaimana pendapat Anda? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.